Nama programnya tuh TEEP, jadi kayak Taiwan Education Experience Program. Hai all, welcome back to this story. Hai semua teman-teman, balik lagi sama aku Ara. Dan hari ini aku bakalan ngobrol bareng salah satu guest yang luar biasa. Aku super seneng banget ya. Kita akan ngobrol tentang perjalanannya dan tentang beasiswanya. Jadi buat teman-teman yang lagi bingung dan butuh insight gitu ya buat daftar beasiswa, mungkin ya kita dengerin aja obrolan kita kali ini. Oke, daripada kebanyakan ngobrol, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen dulu ya. Oke, langsung aja kita sambut guest kita kali ini. So, please welcome Kak Emil. Halo Kak. Halo. Halo Kak Emil, apa kabar Kak? Alhamdulillah hari ini baik dan aku senang banget bisa ngobrol bareng kakaknya ini sama teman-teman semua. Terima kasih banyak Kak Emil. Aku juga senang banget. Aku pengen dengerin cerita-cerita dari Kak Emil. Tapi mungkin sebelum kita mulai nih obrol-obrolannya, boleh nggak Kak ceritain sedikit nih tentang background dari Kak Emil sebelum akhirnya memutuskan daftar beasiswa dan sebagainya. Oke teman-teman Des, sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Emiliana Miranda, teman-teman bisa panggilnya tuh Emil. Nah, background aku tuh sebenarnya mahasiswa fisika murni di Universitas Gadjah Mada. Terus sebelum aku memutuskan untuk nerima beasiswa tuh, aku lihat temanku ada yang bisa internship ke luar negeri, khususnya ke Taiwan gitu. Terus aku nanya-nanya lah gitu. Nah, di semester akhirku tuh, di semester 8, aku memutuskan untuk daftar internship ke luar negeri. Tapi sebelum aku berangkat internship ke luar negeri tuh, aku sebisa mungkin selesaiin dulu skripsiku di Indonesia. Jadi kalau bisa tuh aku berangkat tuh tanpa beban apapun yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi kayak udah lepas, bebas. Terus aku berangkat ke luar negeri dan fokus sama internship yang lagi aku jalanin. Gitu sih sebelumnya backgroundku sebelum nerima beasiswa master degree itu. Oke. Jadi berarti Kak Emil ini mengikuti internship di luar negeri, dan sebelum mengikuti internship juga harus menyelesaikan skripsinya dulu ya, istilahnya biar kayak pas gue berangkat nih udah tenang gitu ya, bisa fokus ke internshipnya. Nah, kalau aku nanya nih, momen apa sih yang bikin Kak Emil nih kepikiran kayaknya gue harus coba deh beasiswa ke luar negeri? Apa tuh? Momen yang paling bikin aku tertarik ya buat ambil beasiswa tuh karena aku udah coba nih internship tuh, ceritanya aku pengen coba gimana sih lingkungan belajar di luar negeri, gimana lingkungan riset di luar negeri, terus gimana sih daily livingnya tuh cocok nggak ya sama aku gitu. Nah setelah 6 bulan aku jalanin internship di Taiwan, aku merasa kayaknya cocok deh aku buat lanjut kuliah di sini gitu. Terus kenapa harus beasiswa? Karena ya aku mikirnya kayaknya berat juga ya buat biayain sendiri, tapi aku tetap mau kuliah di luar negeri gitu. Jadi kayak aku coba beberapa kesempatan yang bisa aku coba dan ya akhirnya alhamdulillah bisa dapet ya gitu. Well, keren banget. Nah, dari profile yang aku cek nih, Kak Emil ini merupakan lulusan UGM ya, Kak? Bener nggak? Keren banget tuh, UGM itu kan salah satu kampus top ya di Indonesia gitu. Dan berarti Kak Emil ini menjalankan internship, itu programnya seperti apa sih Kak? Ini beasiswa Kak atau seperti apa nih? Soalnya aku baru dengar juga nih. Oh iya, kalau internshipnya tuh cocok banget buat teman-teman yang mau riset atau nyoba lah belajar di luar negeri. Jadi ceritanya tuh internshipnya tuh namanya Taiwan Education Experience Program. Nah itu nanti ada websitenya, mungkin nanti kakaknya bisa masukin juga websitenya. Jadi internshipnya tuh kayak research internship. Jadi kayak kalian magang di salah satu laboratorium di sekolah di Taiwan. Nah kalian tuh nanti dikasih topik dan kalian akan menjalani topik yang dikasih itu. Jadi kayak di lab
Itu jadi kayak lab assistant gitu ya. Praktik gitu ya. Iya, praktek. Jadi kayak mungkin di Indonesia kalian udah punya teorinya dan pengen belajar gimana caranya mengaplikasikannya, itu bisa banget ikut internshipnya ini, karena itu juga kita dapat namanya apa ya, living expenses ya, atau stipend gitu ya namanya Kak. Jadi yang bakal bisa mengcover biaya hidup, terus dormitory juga kayak akomodasinya gitu bisa banget di cover sama biaya yang dikasih sama pemerintah Taiwan gitu. Oke, boleh tahu gak tuh Kak, nama programnya tuh apa nih? Nama programnya tuh TEEP, jadi kayak Taiwan Education Experience Program. Jadi emang pemerintah Taiwan tuh kasih salah satu program untuk mahasiswa luar negeri untuk mencoba belajar di Taiwan, apalagi mencoba riset gimana lingkungan riset di Taiwan gitu. Oke, nah aku penasaran nih, apakah program di Taiwan ini khusus anak UGM atau ini tuh ada kayak keterbatasan, maksudnya kayak khusus untuk kampus-kampus tertentu atau semua yang dari kampus nih di Indonesia bisa ikut program ini Kak? Itu tuh programnya nggak terbatas ya teman-teman, kayak nggak terbatas kampus, nggak terbatas background apapun, nggak terbatas juga sama umur kalau bisa aku bilang ya, karena itu mahasiswa yang belum lulus pun bisa, mahasiswa yang udah lulus pun bisa, mahasiswa yang udah lulus master degree di Indonesia pun juga udah bisa, masih bisa gitu. Dan juga temanku juga ada yang anak lulusan PhD atau masih doktoral gitu di negaranya, itu mencoba buat riset di sini dan kita bisa saling tukar pikiran gitu, tukar gimana sih di negaranya, kalau riset di negaranya tuh gimana, atau mereka juga kadang bawa kayak material yang bakal diuji gitu dari negaranya terus dibawa ke Taiwan, dan nanti bakal diskusi sama profesornya kira-kira material ini cocok nggak ya buat dicombine sama riset yang di Taiwan kayak gitu loh. Jadi kayak nggak ada lihat-lihat kampus, nggak ada lihat-lihat umur atau apa. Jadi kalian yang tertarik bisa banget langsung join gitu menurutku. Wow, seru banget. Berarti selain nggak ada keterbatasan nih, jadi mau aku udah lulus S1 pun, S2 atau bahkan S3 juga bisa ikut ya Kak gitu. Dan ternyata dibimbing juga ya sama profesor di sana. Iya, kalau bisa aku bilang ya, profesor di sini tuh sangat-sangat membimbing dan sangat-sangat membantu. Terus kayak kalau misalnya kalian bingung tuh bisa langsung nanya, dan mereka tuh kayak friendly banget gitu. Wow, seru banget. Nah, oke, semisal nih aku, let's say aku pengen ikut nih si program dari Taiwan ini gitu setelah aku lulus kuliah. Apa sih Kak tahap-tahapannya gitu? Pasti kan ini berbeda ya, karena jujur aku baru tahu program ini tuh baru denger gitu. Kira-kira tahapannya seperti apa dan susah nggak sih Kak gitu? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, aku pribadi waktu itu tuh bisa buka websitenya. Websitenya tuh nanti aku agak lupa, kayaknya Study in Taiwan gitu. Atau kalian bisa cari aja TEP program gitu. Nanti ada website resminya. Terus karena aku kebetulan udah selesai skripsi di Indonesia, aku cari topik yang sejalur sama skripsiku gitu. Jadi kayak boleh nih, kayak skripsiku kayaknya skripsiku kayaknya menarik nih buat dilanjutin lagi, kayaknya aku bakal enjoy nih kalau di sejalur sama skripsiku. Terus nanti aku cari topiknya, terus nanti muncul tuh beberapa sekolah di Taiwan yang menyediakan program itu. Nah, di situ udah ada deskripsinya, kalian bisa lihat topiknya, bisa lihat kontak profesornya, bisa lihat nama kampusnya, bisa lihat topiknya tuh ngapain aja. Terus juga ada pilihan durasi internship. Jadi internshipnya tuh ada durasinya sekitar 4 sampai 6 bulan gitu. Nanti kalian bisa pilih
internshipnya tuh mau berapa lama gitu. Terus juga di websitenya tuh banyak banget informasi ya teman-teman, kayak accommodation fee gitu-gitu, terus kayak biaya yang mereka kasih tuh akan berapa, kayak stipend yang mereka berikan untuk anak-anak yang ikut internship tuh berapa gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau cari gitu ya, kalau aku kan dari fisika. Nah, program ini tuh nggak cuman menyediakan di bidang sains. Jadi kayak kalian yang dari engineering atau dari sosial mungkin bisa dicoba dicari aja sesuai topik yang kalian tertarik gitu. Jadi nanti setelah kalian memutuskan untuk mau belajar di topik apa, kalian bisa cari topiknya, sekolahnya, terus nanti di situ ada kontak profesornya. Nah, kontak profesor atau kontak personnya bisa kalian email terus kalian ketik aja, aku tertarik di topik riset yang tertera di website gitu. Abis email kayak gitu, terus nanti insert CV sama skor TOEFL kalau bisa ya, kalau ada skor TOEFL gitu. Terus nanti ya profesornya tuh bakal bales email kalian, antara profesornya tuh mau wawancara kayak mau ngobrol langsung sama kalian, atau juga mereka biasanya balas email aja, terus nanti mereka minta study plan atau research plan. Nah, nanti bisa dimasukin aja. Pokoknya intinya buka websitenya, terus pilih topik yang kalian tertarik, terus bisa langsung di-chat kontak personnya. Nanti kelanjutannya itu terserah sama profesornya masing-masing gitu. Wow, jadi selain ibaratnya boleh dari berbagai kampus, ternyata dari berbagai jurusan pun boleh join program ini ya Kak, dengan durasi 4-6 bulan. Iya, boleh. Nah, tahap-tahapannya Kak, itu seperti apa? Maksudnya berarti dia harus ada skor IELTS atau TOEFL juga ya, berarti seperti beasiswa yang lain. Dan ini fully funded juga kah? Penasaran nih aku jadinya. Jadi internshipnya tuh kita nggak bayar apapun ya. Kayak kita ya udah mau belajar di tempatnya mereka gitu. Tahapannya seperti apa Kak? Ada apa aja? Apakah memang dibutuhkan skor IELTS gitu? Kayak maksudnya kayak beasiswa LPDP gitu kan? Dia ada tahap-tahapannya. Oh, jadi sebenarnya tuh skor TOEFL-nya tuh menurutku ya itu nggak terlalu penting gitu. Yang penting itu kalian ada ada proofing kalau kalian mengerti basic bahasa Inggris, mengerti basic gimana caranya ngomong pakai bahasa Inggris, karena ya kalian mau abroad pasti ada kendala kayak language barrier, dan kalian juga nggak mungkin pakai bahasa Indonesia di sini. Jadi mungkin kayak cuman proofing aja kalau kalian bisa basic English gitu. Oke, nah wait nih Kak, ini kan program ini kan di Taiwan. Ya, nah itu apakah harus bisa bahasa lokalnya? Atau seperti apa nih Kak? Apa memang yang penting Englishnya tuh basicnya udah lancar lah gitu? Kalau menurutku ya, kalau di Taiwan sendiri emang orang-orangnya tuh agak jarang ya yang bisa bahasa Inggris. Tapi kalau di lingkungan pendidikan, kayak di lingkungan akademi, pasti orang-orangnya bisa bahasa Inggris. Dan di sini tuh orang-orang internasional tuh banyak banget. Orang-orang kayak dari mancanegara tuh banyak banget di sini, di Taiwan gitu. Terus kalau menurut aku, background bahasa Mandarin tuh kayaknya penting tapi nggak terlalu penting.